Menjual kebahagiaan dengan 1 juta dinar. Memanglah sebuah kenikmatan dalam hidup itu terkadang tak bisa ditukar dengan uang, seperti yang dialami Abu Nawas dalam kisah kali ini. Bahkan ia tak mau menukar kenikmatan yang ia mudah dapatkan dengan berjuta-juta dinar. Berikut kisah lengkapnya. Suatu kali, Abu Nawas dan Tuan Hamid pergi ke sebuah tempat wisata. Sesampainya di sana, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di atas rerumputan yang hijau. Tempatnya begitu sejuk dan damai, dengan pemandangan yang memanjakan mata. "Abu Nawas, sepertinya kamu sangat menikmati tempat berbaringmu itu," tanya Tuan Hamid. "Oh ya jelas Tuan, asal Tuan tahu, dari tempatku ini aku bisa memandang luas keindahan alam yang begitu indah dan mempesona," jawab Abu Nawas. "Oh ya, gantian dong, aku juga ingin mencobanya," pinta Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan, aku gak mau bertukar tempat bahkan untuk ribuan dinar sekalipun," balas Abu Nawas. "Ah, yang bener, gimana kalau 1 juta dinar?" tanya Tuan Hamid. "Tidak Tuan, bahkan untuk 5 juta dinar aku tak akan mau," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Hamid menjadi heran dan penasaran. "Semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan itu Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid. "Ketahuilah Tuan, kenikmatan berbaring di sini itu tak ternilai harganya," jawab Abu Nawas. "Dari tadi Tuan selalu menanyakan harga tempat berbaringku ini. Memang Tuan punya uang berapa?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya punya 10 dinar Abu Nawas. Mana mungkin kamu mau menerimanya?" kata Tuan Hamid. Tunggu dulu Tuan, kalau itu sih lain lagi ceritanya," ujar Abu Nawas. "Jadi kamu mau menukarnya dengan 10 dinar? tanya Tuan Hamid. "Ya maulah Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Kamu ini aneh Abu Nawas, katanya ditawar 1.000 bahkan sampai 1 juta dinar kamu tak akan memberikannya, tapi hanya dengan 10 dinar kamu rela menukarnya," tanya Tuan Hamid keheranan. "Ya itu kan lain lagi ceritanya, sekarang kita lagi ngomongin uang yang nyata kan Tuan?" celetuk Abu Nawas. "Dasar otak kancil, ada-ada aja cara mendapatkan uang," ucap Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak, hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa sih maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan, tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja.
Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab, "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia," jawab Abu Nawas. "Oh, sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, "Apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir, "Apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu sih gampang Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana Paduka, tapi sebelum saya memberi tebakannya, kita buat perjanjian dulu," ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiahnya untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah Abu Nawas, jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah Paduka, ular itu merayap, bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah Paduka, angin itu terbang bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. "Saya tidak tahu Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Apakah kaki kita punya kaki?" jelas Abu Nawas. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Petaka Serbuk Gatal. Dikisahkan, ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Gosok. Abu Gosok ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Gosok merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri, kemanapun sang permaisuri itu pergi. Abu Gosok senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Gosok. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun meski demikian, Abu Gosok sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Ia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Dan suatu hari, Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas.
Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Gosok lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu, dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Gosok merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Gosok. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Oh, nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Gosok. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Gosok. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Dan untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Abu Gosok bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Gosok segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," kata Baginda Raja kepada beberapa prajurit. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Gini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda Raja menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian berpura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Paduka, gatal yang dialami permaisuri ini memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Gosok. Sebab ludahnya Abu Gosok itu mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Gosok harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Gosok. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Gosok menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Dan benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Gosok. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya,
Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Gosok. Namun Abu Gosok menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Gosok berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Gosok. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Gosok, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas pun memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari kamar. "Abu Gosok, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Gosok itu sendiri. Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Gosok terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya bisa ditebak dan dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Gosok. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja. Karomah Syekh Mansur bin Ammar. Alkisah, ada seorang pemuda yang kekayaannya sangat berlimpah. Sayangnya pemuda muslim itu suka lalai dari perintah agama. Tidak jarang dirinya larut dalam pesta pora atau bahkan mabuk-mabukan. Pada suatu malam, si pemuda dan kawan-kawannya mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Mereka menghabiskan malam dengan menenggak minuman-minuman keras hingga menjelang pagi. Setelah waktu menunjukkan siang, si pemuda bangun dengan tubuh sempoyongan. Ia berteriak memanggil budaknya, lalu ia memberikan uang 4 dinar dan menyuruh budaknya pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Budak itu dengan sigap menjalankan perintah, namun dalam hatinya masih tersirat kegelisahan. Ia merasa ingin menasehati tuannya agar berhenti mabuk-mabukan, tapi apa daya dirinya terlalu takut untuk berbicara. Sebab majikannya itu suka menyiksa apabila sudah terlampau emosi. Di tengah perjalanannya menuju ke pasar, budak tersebut berpapasan dengan seorang ulama yang bernama Syekh Mansur bin Ammar. Beliau adalah ulama yang terkenal sebagai sosok yang zuhud. Doa-doanya selalu dikabulkan sehingga banyak orang-orang yang datang ke rumahnya untuk sekedar meminta didoakan. Kemudian saat si budak mengucapkan salam, tiba-tiba Syekh Mansur berkata, "Sedekahkan uang 4 dirham yang kau bawa." Si budak spontan terkejut. Bagaimana mungkin Syekh Mansur tahu kalau dirinya menyimpan uang 4 dirham? Tanpa pikir panjang, ia pun menitipkan uangnya kepada Syekh Mansur untuk disedekahkan. "Apa doa yang kau inginkan?" tanya Syekh Mansur. Lalu budak itu menjawab, "Pertama, aku memiliki seorang majikan yang bengis. Aku ingin terlepas darinya. Kedua, aku berharap Allah mengganti 4 dirham itu untukku. Yang ketiga, aku ingin Allah menerima taubat majikan saya. Dan yang keempat, aku ingin semoga Allah memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untuk orang-orang yang hadir di rumah majikanku. Itu serta untuk engkau wahai Tuan Syekh." Mendengar keinginan si budak, Syekh Mansur kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah. Setelah didoakan, si budak lantas pamit pulang. Singkat cerita, pulanglah si budak tanpa membawa buah-buahan yang diperintahkan majikannya.
Ketika sampai di depan rumah, ia mendapati majikannya sudah menunggunya di depan pintu. Raut wajah pemuda kaya raya itu seperti menahan amarah. "Kemana saja kamu? Kenapa lama sekali? Dan mana buahnya?" bentak sang majikan. "Saya tadi berjumpa dengan Syekh Mansur bin Amar, Tuan," jawab si budak. Kemudian ia menceritakan bahwa uang 4 dirhamnya ia sedekahkan melalui Syekh Mansur. Dari 4 dirham tersebut, ia diperkenankan meminta 4 keinginan yang nantinya akan didoakan oleh Syekh Mansur. Begitu mendengar nama Syekh Mansur disebut, meredamlah emosi sang majikan. "Lalu apa saja 4 keinginanmu itu?" tanya sang majikan. "Pertama, saya memohon kepada Allah agar saya dibebaskan dari perbudakan," jawab si budak. "Baiklah, mulai saat ini kamu saya merdekakan. Engkau sekarang orang yang bebas," sahut sang majikan. "Lantas apa permintaanmu yang kedua?" tanya sang majikan melanjutkan. "Saya meminta agar Allah mengganti 4 dirham itu," jawab si budak. "Ini 4 dirham untukmu," kata sang majikan sambil memberikan uangnya. "Kemudian apa keinginanmu selanjutnya?" tanya sang majikan kembali. "Saya memohon kepada Allah agar Allah menerima taubatmu," jawab si budak. Seketika sang majikan tertunduk lesu. Air matanya meleleh membasahi pipinya. Ia lalu segera masuk ke dalam rumahnya dan menyingkirkan dan memecahkan gelas-gelas arak. "Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat ini selamanya," kata sang majikan sembari mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia pun kembali menemui budaknya. "Beritahu padaku, apa keinginan terakhirmu?" tanya sang majikan. "Terakhir, saya memohon agar Allah bersedia memberikan ampunannya untukmu, serta semua kawanmu yang hadir di rumah ini," jawab si budak. "Sungguh itu bukan wewenangku, hanya Allah yang bisa mengabulkan itu," tutur sang majikan. Sesudah itu keduanya pun berpisah. Pada malam harinya sang majikan bermimpi. Ia mendengar suara yang berseru kepadanya, "Sungguh kau telah melakukan apa-apa yang menjadi wewenangmu, dan Allah telah mengampunimu, mengampuni bekas budakmu dan semua orang yang hadir dan juga Mansur bin Amar." Demikianlah sekelumit kisah tentang karomah Syekh Mansur bin Amar. Menampar Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya seorang Yahudi. Di sana telah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton, sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopinya, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi secangkir kopinya. Tapi lagi-lagi pipi Abu Nawas ditampar oleh si Yahudi. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan pulang, baru terpikir oleh Abu Nawas,
Jahat benar perangai Yahudi itu. Main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apalah dayaku hendak melarangnya, pikir Abu Nawas dalam hati. Aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, lapor Abu Nawas. Memangnya di mana tempatnya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, tempatnya di tepi hutan sana, Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mari kita lihat saja, Abu Nawas, ajak Baginda. Boleh Paduka, tapi nanti malam saja ya. Kita pergi berdua saja dan Paduka memakai pakaian santri saja, ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda Raja pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda Raja menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda Raja sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri, tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, Baginda Raja ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya hingga Baginda belum pernah mencicipi barang sedikit pun kopi itu. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata Baginda Raja. Mohon ampun wahai Paduka yang mulia. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Paduka tidak percaya. Dari itulah hamba membawa Paduka ke sana agar mengetahui sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda Raja tidak membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Hai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda Raja dengan marah. Ampun wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri.
Apalah daya, pembelaan si Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mohon ampun hamba, kata si Yahudi. Segera saja Baginda Raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas pun berkata, menjadi pemimpin itu jangan sampai hanya duduk di belakang meja. Ongkang-ongkang menerima laporan dari para wakilnya. Sekali-kali turunlah ke lapangan agar mengetahui dengan kepala sendiri keadaan rakyatnya sendiri, atau barangkali sering-seringlah untuk turun ke lapangan. Meneliti bulan. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Raja Harun ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya yang selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Tak bosan-bosannya Baginda Raja mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi, sudah pasti jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana? Tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan, Paduka? Tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati, Abu Nawas mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini adalah Abu Nawas. Dengan cepat, ia pun segera mendapatkan ide untuk melaksanakan perintah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun lalu menyanggupinya. Siap, Paduka yang mulia, hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka Abu Nawas akan menyanggupi perintahnya tersebut. Lalu Raja Harun ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah hamba, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan pergi ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata Baginda Raja.
Dan malam itu Baginda Raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan Paduka yang mulia. Dia berkata tidak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. "Hei, itu kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya Paduka, ini saya Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Baginda Raja. "Oh, tidak Paduka, saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung Paduka, tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian kalau Paduka tak percaya. "Saya punya banyak saksi, bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi Paduka," sambung Abu Nawas. "Memangnya siapa mereka yang menjadi saksimu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silahkan Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. "Terus, kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan?" tanya Baginda Raja. "Wah, Anda telat Paduka yang mulia, dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja," jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Abu Nawas menggali lubang di bawah tempat tidur. Cara Abu Nawas menyadarkan orang-orang dari perbuatan kelirunya memang sangat unik dan berbeda dari ulama pada umumnya, seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan masyarakat Baghdad sedang ramai-ramainya mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal, seperti menghuni di tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat untuk meminta petunjuk. Hal ini tentu membuat Abu Nawas geram. Ia pun berniat menyadarkan mereka, tapi dengan cara yang unik. Abu Nawas kemudian membuat lubang besar tepat di bawah tempat tidurnya. Perilaku Abu Nawas ini sontak membuat para warga heran dan bertanya-tanya. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku sedang mencari keberuntunganku,"
jawab Abu Nawas. Para warga seketika tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mencari keberuntungan? Kenapa sampai menggali lubang di bawah tempat tidurmu? Tanya mereka dengan nada mengejek. Aku kan hanya mengikuti cara kalian, mencari keberuntungan di tempat yang tak masuk akal. Jadi apa salahnya kalau mencari di tempat yang paling dekat denganku? Bukankah rizki lebih dekat daripada nyawa? Kenapa harus jauh-jauh mencarinya? Ujar Abu Nawas. Abu Nawas, tapi caramu itu justru membahayakan dirimu. Coba bayangkan saat kamu bangun dari tidurmu. Kamu bisa saja terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri. Jelas mereka. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian mencari keberuntungan dan menghuni tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat. Kalau jatuhku ini sih masih mending, hanya terperosok di dalam lubang tanah. Tapi kalian lebih berbahaya. Kalian akan jatuh ke dalam lubang kesyirikan yang akan membuat kalian kekal berada di dalam lubang api neraka, tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, mereka pun menyadari akan kekeliruannya dan memutuskan untuk menghentikan perbuatannya.